Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan sharing pengalaman saya bagaimana caranya itu mengoverlay dua gambar itu pada satu layer. Jadi kalau misalnya teman-teman itu adalah seorang GIS atau seorang geografer atau seorang topografi yang kerjaannya itu adalah membuat peta overlay. Jadi ini adalah tips bagaimana cara mengoverlay dua image itu agar tumpang tindih satu sama lain, teman-teman. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung channel saya, yaitu channel Mas Vlogger, silahkan subscribe dulu, aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Nah, ini adalah hasil akhirnya setelah saya kerjakan. Jadi ini file aslinya, file petanya mau di overlay ke sini, teman-teman. Nah, ini. Jadi ada dua peta ini, dia saling tumpang tindih kayak gini. Jadi ini adalah peta yang saya dapatkan, bukan peta sih, image. Dua image ini saya dapatkan dari project yang ada di Upwork. Kemudian dia minta di overlay, jadi saya baru kirimkan bit proyeknya di Upwork, teman-teman. Cuman sebelum saya kirim, saya sudah membuat sampel dulu. Jadi sampelnya ini udah selesai, ini saya kerjakan. Ini saya kasih watermark. Nah, ini jadi saling tumpang tindih. Nah, jadi ini saya akan ulang lagi dari nol, teman-teman. Close aja dulu. Jadi caranya itu silakan kita buka file kerjanya. Ini buka, open ke Photoshop. Nah, jadi ini kita akan pindahkan yang ini ke layer yang ini. Oh, salah, kita close aja yang ini karena kita mau tumpang tindihkan ke sini, teman-teman. Jadi yang topografi underlayment ini, nah, tindihkan ke situ. Nah, jadi ini ada perbedaan ukuran ya, teman-teman. Bisa dicek ini ukuran yang satunya itu. Nah, ini warbusnya ini sekitar 1,6 MB, sedangkan yang topografinya hanya cuma 633. Nah, jadi makanya ada perbedaan size. Jadi kalau hasilnya kayak gini, jadi kita perlu samakan dulu atau kita resize dulu file yang kecil topografinya ini menjadi ukurannya fit sama dengan yang ada di sini, teman-teman, yang ada di layer warbus ini. Jadi tadi udah saya satuin. Nah, sekarang giliran kita meresize nya, jadi ketekan Ctrl T, teman-teman. Nah, kayak gini kita perbesar. Oke, kemudian yang layar ini kita perkecil aja. Jadi kan kita mau lihat tuh sejajar tidak dengan alignmentnya tuh. Nah, ini kita mau sejajarkan dengan ini, dengan garis hitam ini yang ditandainya ini. Jadi saya tutup dulu yang ini. Nah, ini garis yang warna, nah yang itu warna biru atau warna apa itu. Nah, ini kalau belum pas lagi kita resize lagi. Nah, seperti ini. Nah, terus kita matchingkan lagi, coba matchingkan. Nah, itu udah hampir matching ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita geser dikit, kita turunkan dikit. Memang nggak bisa presisi benar karena jadi tadi perbedaan ukuran scale-nya itu. Jadi kita akan lakukan sebisa yang bisa saya lakukan. Nah, ini udah hampir mirip. Kemudian kita coba perbesar. Oke, ini udah klop, udah mendekati matchingnya. Menurut saya ini udah lumayan dibandingkan yang satu tadi. Nah, kalau sudah, tekan centang ini lagi. Anggap aja udah matching ya, teman. Kemudian ini kita Ctrl D dulu. Ini harus kita rasterize dulu, teman. Habis rasterize baru kita pakai layer mask. Bentar. Ini D dulu.
baru pakai layer mask. Nah seperti ini, Ctrl I. Nah, baru kita oh iya saya lupa, setelah kita rasterize baru kita pakai select coloring tadi. Nah, kita tekan ini, misalnya ini. Nah ini sudah terseleksi, lalu kita tekan ini teman. Ini sudah terseleksi teman. Kalau sudah terseleksi ini, jadi kita bisa mulai rapikan bagian ininya. Kita tekan X biar membalikkan seleksi. Jadi kita hilangkan bagian yang ini agak kita terangkan aja yang bagian ini. Nah, untuk yang warna ini kita hapus saja. Nah, itu bagian yang tampak mengganggu. Jadi kita hanya ngapusin warna yang warna ini aja, ini pembatas itu tadi. Jadi santai aja, pelan-pelan aja dengan. Nah ini. Nah kalau sudah, jadi teman-teman bisa cek bagian mana saja sih yang perlu ditambahkan atau yang ada yang kurang. Kalau dari perspektif saya sih ini udah oke sebagai sampel. Jadi kita akan, tadi sampelnya itu udah saya kirimkan ke klien saya teman. Nah ini udah jadi teman. Jadi ini sebelum, tanpa adanya overlay. Ini sesudah teman. Ini cukup gampang ya melakukannya, nggak perlu susah-susah. Yang agak rumit itu memang mengepaskannya itu teman. Mengepaskannya antara layar bawah dengan layar atasnya supaya nampak lebih bagus. Ini juga untuk keindahan, ini bisa dihapus saja yang ininya, bagian di sininya. Nah seperti ini. Jadi hasil akhirnya seperti ini aja. Nah ini saja dulu yang bisa saya berikan. Semoga bisa berguna buat teman-teman yang sekarang mau coba belajar Avok. Tapi untuk saya sarankan, memang inti dari Avok itu adalah kita belajar bagaimana caranya resize atau mengubah ukuran, kemudian bagaimana caranya untuk layer mask, cara menghilangkan sama menampakkannya jadi biar bisa timbul, kemudian ya cara menyimpan. Menurut saya itu simple, basic untuk menguasai Photoshop teman. Jadi demikianlah cara mengoverlay
kedua image ini menjadi satu. Jadi semoga ini bisa diterapkan jika teman-teman ada file yang sama yang dibutuh di overlay, teman. Oke, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, nanti berkomentar di kolom bawah. Sampai ketemu di tutorial Photoshop saya berikutnya.